Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla memberikan keterangan meringankan bagi terdakwa Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor. JK mengaku heran atas penetapan tersangka mantan Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan. Hakim anggota Sri Hartati menanyakan sebab Karen Agustiawan menjadi terdakwa kepada JK. JK menjawab, sebuah perusahaan tidak bisa dihukum hanya karena mengalami kerugian. Sebelumnya, Karen didakwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dengan memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa ada pedoman pengadaan yang jelas. Mengganggu. Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, tahu saudara? Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa. Bingung karena dia menjalankan tugasnya. Tapi begini, saya boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi, cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN karya harus dihukum. Ya, ini bahayanya. Kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum. Dan itu akan menghancurkan sistem. Tidak ada tepuk tangan di sini ya. Yusuf Kalla juga mengatakan PT Pertamina Persero berhak menentukan sendiri teknis pemenuhan gas dan minyak. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besar dan juga sudah menjadi bahagian daripada bisnis minyak di dunia ini, tentu juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan bisnis untuk mencapai bisnis yang memang selalu minyak itu selalu tidak ada minyak yang regional, selalu bersifat internasional. Jadi artinya boleh beli, boleh penyimpanan, sama kita membuat investasi sama di Petronas dari Malaysia, investasi di Indonesia, membuat pompa bensin di Indonesia, Shell, itu semua bisnis minyak begitu. Pemirsa, dalam persidangan, terdakwa kasus korupsi LNG Karen Agustiawan sempat bertanya kepada saksi Yusuf Kalla tentang pentingnya kebijakan energi transisi yang menggunakan gas alam cair atau LNG. Jadi dengan lain kata, saksi bahwa kebijakan energi transisi yang menggunakan LNG dengan meninggalkan batu bara dan BBM itu suatu keharusan yang harus disepakati oleh seluruh stakeholder dan harus dipahami oleh seluruh stakeholder, begitu saksi? Ya, untuk Jawa. Kalau di luar Jawa masih bisa hidro, masih bisa geothermal, lain. Tapi di Jawa, yang penduduknya hampir 160 juta ini harus dengan LNG. Sebagai transisi. Karena itulah maka kesediaan LNG bukan hanya pada tahun 2005 itu sampai sekarang. Karena itu kalau kontraknya 40 tahun itu benar untuk masa datang. Yang terakhir yang mulia mungkin saya ingin tanyakan, ahli saksi mungkin mengetahui ya kalau di Singapura itu kalau kita strategic petroleum reserve itu untuk minyak. Tapi kalau listrik berapa sih mereka cadangan lebihnya yang disiapkan untuk negara sekecil Singapura? Saksi tahu? Kalau Singapura ketahanannya, ketersediaan 100%. Kalau dia butuh katakanlah 100 gigawatt, maka dia punya 200 gigawatt. Kita hanya maksimum 30%. Jadi apabila ada goncangan, itu langsung masalah di Indonesia ini. Tapi sebelum masalah, maka ketersediaan bahan bakarnya harus ada, yaitu LNG ataupun hidro ataupun